Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Dan di video kali ini di depan kita udah ada Honda CR-V tahun 2017. Oke, kita mau coba inspeksi unitnya ya. Inspeksi tipis-tipis saja ya. Kita coba lihat nih. Dari ruang mesinnya masih bersih. Ini baut-baut kap mesinnya juga belum pernah dibongkar ya. Baut-bautnya catnya masih ori, belum ada bekas kunci, yang artinya belum pernah dibongkar. Ini juga untuk plat-plat bagian dalam kap mesinnya masih rata, masih mulus, masih molding-moldingan originalnya. Untuk silen-silennya keliling kita cek seperti biasa, ini juga masih original ya. Kalau untuk CR-V ini kan ada kayak penutup karetnya gini ya. Jadi harus kita bongkek-bongkek dulu biar kelihatan. Hati-hati jangan sampai lepas kancing-kancingannya. Dan untuk air wiper masih isi. Kita cek lagi bagian mesinnya, kita coba buka tutup olinya nih, kita lihat bagian dalamnya nih. Aduh, gua lupa nyalain flashnya nih. Tapi overall kondisinya masih bersih ya. Bagian tutupnya juga belum ada kerak, nggak ada engine sludge. Kita cek juga dari dipsticknya, untuk kuantitinya masih bagus, masih full. Kalau oli ya biasalah, pasti harus diganti ya kalau misalkan kita mau beli mobil bekas. Untuk cover valve, rembes-rembes tipis aja, uap-uap oli aja ya. Cuman kalau mau lebih amannya lagi untuk kedepannya, jangka panjangnya mendingan diganti aja sih. Walaupun ini kode-kodenya masih aman ya teman-teman. Kabel-kabel harness di ruang mesin ini juga masih aman, nggak ada bekas kegigit tikus. Nih untuk selang-selangnya, hose-hose-nya ini masih bagus semua, nggak ada yang retak, nggak ada yang bolong, nggak ada yang bocor. Semuanya masih bagus ya. Kabel-kabelnya nih yang di alternatornya juga kabel-kabelnya masih bagus semua, isolasinya masih bagus. Dan itu untuk booster remnya juga masih bagus. Biasanya udah ada yang mulai berkarat ya kalau mobilnya kurang terawat, tapi itu masih bagus. Dan kita cek baut-baut di bagian support radiator atas ya, atau bullhead bahasanya ya, bagian depan atasnya ini masih original. Untuk baut-baut originalnya juga belum pernah dibongkar sih ini ya, belum ada bekas kunci, cat-catannya masih ori. Untuk air radiatornya masih full, masih bagus ya. Cuma kalau teman-teman beli mobil bekas itu bagusnya sih seluruh cairan-cairan yang ada di mobil itu diganti ya, kayak oli mesin, minyak rem. Jadi biar dia kondisinya prima lagi buat kita pakai nanti hariannya. Nah, ini untuk bagian kondensor AC depannya ini masih bagus kisi-kisinya ya. Karena kalau misalkan bagian kisi-kisi yang melintangnya itu mungkin ada yang penyok, ada yang kedorong, kemungkinan dia pernah sundul atau pernah tabrak. Nah, ini aduh kameranya kebalik lagi nih. Ini untuk underbody bawah bagian depan ini masih bersih ya. Biasanya di dekat filter oli itu yang warna biru ada remes-remes oli, tapi ini kering. Untuk sambungan antara mesin dan transmisinya juga kering, nggak ada bocor, nggak ada rembes. Oke, jadi tadi cuman ada apa? Ada lembab-lembab oli tipis aja di bagian cover valve-nya ya. Overall atas bawah ini bisa kita bilang kategorinya mesinnya kering. Oke, lanjut kita masuk ke area pintu. Nah, ini agak kurang kelihatan ya backlight, maklum ya kamera paket hemat. Seperti biasa kita cek bagian sealer-sealer pintunya. Ya, ini masih original ya, bentukannya masih sama semua, nggak belentang-belentong. Keliling atas bawah semuanya masih bagus. Kalau misalkan ada kayak bekas-bekas dempulan gitu, kita patut curiga ya teman-teman ya. Tapi biasanya sih kalau pintu bagian samping itu biasanya cuma keserempet biasanya. Nah, ini masih bagus semua. Bagian belakangnya juga kita coba tarik karet yang ada di frame pintunya nih keliling. Las-las titiknya masih jos, masih original ya teman-teman ya.
Jadi mobil ini aman dari indikasi pernah terguling atau ketimpa pohon gitu ya. Nah, ini masih bagus nih, las titiknya masih original, terus dibukanya masih gampang. Karena biasanya untuk sebagian mobil kalau misalkan ada kita ketemu sama oknum-oknum pedagang yang nakal, kalau mobil bekas keguling biasanya karet-karetnya itu dilem. Jadi supaya kita nggak bisa buka tuh, biar kita nggak bisa ngecek kondisi las titiknya. Nah ini untuk bagian belakang ya, pintu bagasi belakang, silennya juga masih original, masih bagus semua, bentuknya masih sama, teksturnya juga masih sama, nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras. Baut-bautnya juga masih aman, belum pernah dibongkar. Dan untuk kualitas hidrolik bagasinya nih, pegas hidrolisnya ini masih bagus ya. Biasanya ada yang udah mulai lemah, dia harus dibantu pakai tangan biar bisa ngebuka full, tapi ini masih bagus. Silan-silannya nih ya, bentukannya tuh seperti ini nih yang original. Nah, masih bagus ya, masih original semua. Kita cek juga bagian list frame pintu bagasi bawah ini, las titiknya kita cek juga. Nah, ini nggak ada indikasi bekas tabrak belakang ya. Biasanya kalau bekas tabrak belakang keras, bagian ini tuh udah mulai keriting dan biasanya ada bekas-bekas ketokan agak bergelombang. Nah ini kelengkapannya masih lengkap, dongkrak, ban serep full size, peleknya juga sama modelnya. Ini untuk segitiga pengamannya masih ada, ini P3K nya masih ada. Untuk di dek bagasinya juga nggak ada penyok-penyok mencurigakan ya. Semuanya masih clear, aman semua. Nah ini kita lihat underbody bagian belakang. Ini kameranya kebalik lagi. Aduh. Ya diputar aja lah HP-nya. Cuman ini dia di bagian belakangnya dekat bumper ada cover ya, ada cover bagian bawah. Jadi kita bisa intipnya tipis-tipis aja nih dari samping. Cuma overall aman ya, mobil ini nggak bekas tabrak belakang. Untuk pintu bagian sebelah kiri juga aman. Silen-silennya masih original semua, masih bagus ya, masih original, belum ada dempul-dempulan di bagian silen pintu, bagian depan kanan, belakang kanan, belakang kiri, depan kiri. Ini las titiknya juga seperti biasa kita bongkar ya. Nah, ini kita masangnya juga harus hati-hati ya, karena ini kan mobil orang ya. Jangan sampai inspektor itu ngebongkar karet-karet sil pintu ini, biasanya suka ada yang sobek. Kita harus lebih hati-hati lagi teman-teman. Nah ini untuk bagian pintu depan sebelah kirinya, silennya juga masih bagus. Nah ini kita agak congkel-congkel dikit ya, karena ini mobil ke depan kabinnya lumayan bagus karena silennya itu luar dalam. Bagian luarnya juga ada silen lagi tuh dekat kaca bagian atasnya kan, silen karet pintu dia buat meredam. Kita tarik lagi nih yang di frame pintunya. Seperti biasa kita cek las titiknya, semua pintu ya kita cek ya. Dan ini las titiknya masih selaras semua, masih original semua. Tidak ada indikasi mobil pernah terguling atau ketimpa pohon mungkin. Nah ini aman nih. Oke, kita lanjut cek lagi ke bagian interiornya CR-V 2017. Nah, kita lihat nih speedometernya nih, dia ada 3 klaster gitu ya. Kita kontak on, kilometernya sudah 166.511 kilometer. Oke, kita hidupin mesinnya juga masih nyalanya masih normal. Kita cek lampu-lampunya ya teman-teman ya. Lampu-lampunya kita cek semua ada yang mati atau enggak. Lampu utama hidup, lampu sen hidup, DRL nya hidup, fog lamp-nya juga hidup. Lampu jauhnya juga udah gue tes hidup ya. Jadi untuk bagian depan ini
Untuk lampu-lampu semua hidup, nggak ada yang mati dan semuanya masih original ya, belum modifikasi. Biasanya kan sudah ada yang dimodif itu ya, diganti sama proyektor segala macem. Untuk bagian belakang juga untuk lampu kotanya masih hidup, stop lampnya masih hidup, lampu sennya juga masih hidup. Kalau high mount stop lamp yang ada di spoiler belakang itu biasanya nyalanya barengan sama rem. Klakson, klakson juga hidup. Hidup, ini klaksonnya mati nih. Nah, klaksonnya mati nih teman-teman nih. Nah, oke, klaksonnya mati ya. Nanti ini kita masukin ke dalam report inspeksi kita. Ternyata klaksonnya mati. Mungkin ada soket yang copot, kendor, tercabut, atau relay klaksonnya mati, atau ada fuse-nya yang putus. Nah, itu nanti kita perlu pengecekan lebih lanjut. Dan kita cek tombol-tombol yang ada di steering ya. Sama apa namanya? Fungsi AC-nya, tombol-tombol arah semburan AC-nya kita tes. Nah, untuk ini sih nanti kita akan ulas lebih detail menggunakan alat inspeksi yang lebih proper, teman-teman. Untuk matic kita tes statis ya dalam kondisi mobil berhenti. Dari reverse kita pindah ke netral. Nggak ada jeduk, dari netral ke drive aman, nggak ada jeduk, nggak ada delay. Dari netral ke reverse juga aman. Oke, kita tes sekali lagi nih, dari parking ke reverse, reverse ke netral, netral ke drive, drive ke sport. Oke, aman ya, nggak ada gejala jeduk dan nggak ada gejala delay. Nah, mobil ini cukup terawat sih, kilometernya padahal udah 166.000 loh. Itu kalau yang punyanya jorok biasanya kilometer segitu tuh mobil ruang mesinnya udah buluk gitu kan, terus mulai muncul kendala. Cuman ini overall masih oke semua, terawat ya mobilnya ya. Fungsi dari power window-nya ke 4 pintu juga semuanya normal, nggak ada yang macet, nggak ada yang seret, naik turunnya masih lancar semua. Oke, kita cek semuanya, kita naikin lagi. Oke, ini udah kita tes ya. Sekarang kita cek mirror. Sebelah kanan naik turun, kanan kiri oke. Sebelah kiri kita cek. Kita kanan kiri juga masih oke. Oke, aman ya untuk mirrornya. Kita cek lagi ke bagian kolong dashboard. Biasanya kita deteksi mobil bekas banjir nih paling umum dari sini nih teman-teman nih. Kita lihat ini steering kolumnya masih bersih, nggak ada karat. Kolong joknya, rangka joknya juga masih clear ya. Itu ada karat-karat tipis, itu karat oksidasi aja teman-teman. Karena mobil kan bagian dalamnya pasti ada kelembapan ya, itu biasanya yang munculin karat-karat tipis tuh. Karena karat tipis sama karat oksidasi sama karat bekas banjir itu dia beda. Dan ini untuk bagian jok depannya ada sedikit minor-minor aja, ada bekas sundut dikit-dikit tuh. Terus sama memang untuk joknya ini nggak di cover kulit ya, jadi ini masih original ya, bahan bludru begini, bahan fabric. Itu dia mulai agak kotor ya, gampang lah, tinggal di salon aja kinclong lagi. Untuk lampu-lampu kabinnya juga masih original ya, masih pakai balep, belum dimodif-modif, belum diganti-ganti pakai LED-LED-an yang putih-putih itu. Untuk spion tengah masih auto dimming. Masih Dynet View biasa, dia belum auto dimming, tapi fungsinya masih normal. Nah, ini untuk glove boxnya juga masih normal ya. Masih soft opening. Dan ini untuk kitab-kitab sucinya nih masih ada nih, masih lengkap. Untuk buku servis, buku manualnya masih ada. Instrumen clusternya semuanya masih bagus, masih rapi. Nah, ini garnish-garnishnya juga masih bagus. Ini untuk kondisi lighternya, colokannya juga nggak berkarat ya, masih bersih. Dan untuk center console ini masih normal, buka tutupnya biasanya udah ada yang mulai patah tuh kancing-kancingannya. Nah, kita lihat underbody depannya lagi nih teman-teman nih. Lagi-lagi kameranya kebalik.
kering ya kondisinya. Untuk bagian bawahnya mesinnya kering, nggak ada masalah. Dan ini untuk link stabilisernya, dia memang karetnya udah mulai aus ya, jadi grease-nya, gemuk-gemuknya itu udah mulai bleber-bleber keluar. Tapi secara fungsi masih belum ada masalah, masih normal. Kita oplak-oplak pakai tangan juga masih kenceng ya, belum goyang. Dan untuk bagian drive shaft depan sebelah kanan, ini kita cek bagus, sealnya nggak ada rembes oli. Begitu juga dengan drive shaft sebelah kiri, sealnya masih bagus, nggak ada rembes oli. Dan kita lanjut untuk pengecekan ketebalan catnya teman-teman. Nah ini kita pakai satuannya milimeter ya. Untuk kap mesin bagian kanan depan kita dapat 0,26, bagian depan ada 0,22, bagian sebelah kiri 0,16. Oh yang bawah rata-ratanya, sorry teman-teman. Nah ini biasanya posisinya sebelah sini tuh yang paling sering kena dempul ya, karena biasanya rawan kena serempet, senggol motor. Nah ini kita cek semua. Overall secara keseluruhan setelah kita kelilingin mobil ini, untuk rata-rata ketebalan catnya sih masih bagus ya, masih di bawah batas maksimal kita. Yang artinya untuk kualitas cat mobil ini ketebalannya itu masih aman, tidak ada ketebalan yang mencurigakan ya. Misalkan ketebalannya di atas 0,50 bahkan sampai 1 mm, itu kemungkinan udah pasti ada dempulnya teman-teman. Karena kalau hanya repaint nggak mungkin sampai 1 mm ketebalannya. Oke, aman ya teman-teman ya, nggak ada masalah untuk ketebalan catnya. Rata-rata masih 0,20-an. Si aman semuanya. Kita lanjut cek ketebalan bannya. Nah karena untuk ketebalan ban ini kita nggak bisa ngira-ngira nih. Kadang-kadang kan penjual ada yang wah bu masih tebel nih pak, masih 70%an lah. Nah 70%-nya itu ya seberapa ketebalannya, kita kan nggak tahu pastinya kan. Nah kalau kita udah cek pakai alat ini, kita udah tahu angka pastinya nih. Bagian ban depan sebelah kanan berapa milimeter, belakang sebelah kanan berapa mili, depan sebelah kiri berapa, belakang sebelah kiri berapa, dan ban serepnya pun kita cek ada berapa mili ketebalannya. Oke, jadi keempat bannya kita cek ya ketebalannya ya. Karena kalau misalkan mobil penggerak roda depan itu biasanya ban depannya agak sedikit lebih boros ya. Makanya ini kita cek nih. Untuk tahun produksinya sama keempat-empatnya, mungkin penggantiannya barengan ya langsung empat-empatnya, dan ternyata memang untuk bagian depan itu sedikit lebih tipis daripada belakang. Oke, kita lanjut untuk pengetesan akinya nih teman-teman. Jadi dalam pengetesan aki ini ada beberapa item yang kita cek ya. Yang pertama kesehatan akinya itu berapa persen, terus pengisian akinya berapa persen, lalu daya akinya sama pengisian. Dan ini kita cocokin dulu nih kode di akinya, karena jenis aki itu kan beda-beda ya, ampernya beda, jenisnya beda. Nah ini kita samain nih. Nah tadi tuh berapa tuh, 65B24. Setelah sesuai baru kita oke, dan dia pasti langsung otomatis ngetes ya. Dan di sini ketahuan ya kesehatan akinya 100%, namun pengisiannya itu 98%. Tapi ini masih bagus karena nyalanya masih hijau nih indikatornya. Kita lanjut untuk pengetesan cranking ampernya nih. Daya si aki ini untuk starter awal mobil itu masih bagus atau enggak. Jadi langsung kita hidupin. Oke. Nah, nanti ketahuan di sini. Nah, RPM detected, dia langsung testing. Nanti ketahuan di situ time crankingnya 380 milisecond, masih normal ya. Indikatornya juga nyala hijau. Lanjut kita tes pengisiannya normal atau enggak. Nah ini ripple test nih.
berapa microvolt triplenya, nanti dia keukur di situ ya. Load testing, nah increase RPM to 2500 RPM per menit. Nah ini biasanya sih kita suruh ngegas ya selama 5 detik di RPM 2500, cuman nggak apa-apa, kita langsam aja. Dan ini hasilnya chargingnya masih normal. Oke, jadi untuk aki nggak ada kendala ya. Dan ini kita lanjut untuk pengetesan scan sistem OBD. Jadi ini pakai OBD 2 soketnya yang 16 pin konektor. Kita cek ya nanti sistemnya ada yang masalah atau enggak. Karena kadang-kadang pakai alat itu kedeteksi, cuma untuk cek engine-nya nggak nyala kode milnya. Dan ini untuk AC-nya ketemu di 16 derajat ya. Masih cukup dingin ya. Cukup dingin, cuma mungkin kalau memang dari awal beli mobil ini belum pernah ganti filter AC, mungkin ini udah mulai agak kotor ya filter AC-nya ya. Mungkin kalau udah diganti itu AC-nya bisa di bawah 10 derajat pastinya. Karena untuk Avanza aja kalau kondisinya baru atau seger-ger gitu ya, itu bisa 5 derajat Celcius tuh. Nah ini soket OBD-nya nih teman-teman nih. Dan untuk pengetesan hasil OBD-nya nanti gua lampirin terpisah ya. Dan ini kita mau lanjut tes scan OBD-nya dulu. Apakah ditemukan fault code atau tidak? Nah, oke, jadi kesimpulannya untuk unit CR-V ini tahun 2017 ya kan. Setelah kita tadi inspeksi, kita keliling, dan overall dari seluruh pengetesan tadi keputusannya adalah mobil ini grade-nya B+. Nah, oke teman-teman gitu ya. Kalau A sih enggak gitu kan. Karena mungkin kalau A itu bener-bener untuk mobil second yang bener-bener tahunnya muda dan bener-bener mint condition, itu mungkin grade-nya bisa masuk A gitu ya. Cuma untuk mobil ini B+ itu sih udah bagus banget gitu teman-teman. Jadi untuk cat ya 90% masih original. Untuk rangka-rangka depan, bullhead depan, support radiator, apron, apalagi underbody masih rapi, underbody depan, underbody belakang, sealer kap mesin, pintu keempat pintu bagasi, atap semua bagus semua. Nah paling tadi ada minus minor di fender depan sebelah kanan itu ada kayak lesung kecil gitu ya. Mungkin kesenggol sepeda atau kesenggol motor kayak gitulah, kayak lesung kecil gitu aja. Terus interiornya masih rapi ya, bersih ya. Cuma tadi di jok bagian driver itu ada bekas kayak bara api rokok gitu ya, kayak kena sundut gitu. Dan untuk maticnya juga masih normal, nggak ada jeduk, nggak ada ngejedak, nggak ada delay, masih normal semua. Untuk rack steer sedikit bunyi, cuman ini masih wajar banget di kilometernya yang 166.511 km. Ini agak bunyi dikit, cuman masih oke lah, masih wajar lah gitu kan. Dan kalau emang sekiranya teman-teman risih sama suaranya, ini di servis masih bisa banget gitu ya. Maksudnya oblaknya itu nggak sampai yang sampai dak gitu kalau kita kanan kiri. Ini masih aman banget. Interior masih bagus, bersih, terawat, panel-panelnya garnish silvernya, panel dashboard yang soft touch, yang empuk-empuknya ini masih bagus ya, belum ada yang retak-retak. Setirnya juga masih kulit jeruk, masih orange peel semua, tombol-tombol juga semua masih terlihat jelas. Pokoknya overall mobil ini sangat layak untuk dibeli. Dan unit ini emang dijual. Kalau teman-teman ada yang berminat, ini harganya 200 jutaan ya teman-teman ya. Untuk harga lebih detailnya lagi atau mau negosiasi, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, setelah kita melakukan inspeksi secara menyeluruh, mobil ini grade-nya B+, bagus banget sih emang. Mungkin bisa gue bilang
ada harga ada rupa sih emang ya, karena emang masih bagus banget. Shock breaker juga belum ada yang rembes loh, shock breaker tuh masih kering semua. Terus karena ini penggerak roda depan, biasanya kita perhatiin juga seal drive shaft depan gitu ya, karena ini kan nggak pakai gardan kopel ke belakang gitu ya, jadi mesin di tengah, terus ada drive shaft ke kanan, ada drive shaft ke kiri gitu ya. Nah itu kan ada sealnya tuh. Nah itu biasanya kalau mobilnya agak kurang kerawat gitu kan, makainya jorok, itu seal-sealnya dia mulai getas, mulai rembes oli, dan ini untuk drive shaft tadi kering semua seal-sealnya. Paling di link stabilizer tadi karetnya udah mulai agak copot ya, entah copot atau sobek ya tadi ya. Itu grease-grease-nya, gemuk-gemuk yang di dalam itu udah mulai keluar. Cuma tadi sempat gue goyang-goyangin sih masih kenceng semua. Maksudnya di oplak-oplak itu masih kenceng lah teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk inspeksi kita hari ini CR-V tahun 2017, dan hasilnya gradingnya itu B+. Oke, terima kasih sudah menonton and see you next video.